berita terkini seputar ranah Minang, nasional, internasional, pendidikan, dakwah, dan sosial. Sabah Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Demi mempersiapkan sumber daya manusia dalam membangun pondok IT, sebanyak 7 orang kader dikirim Yayasan Darul Iman ke Pondok IT Jogja untuk menimba ilmu, Jumat 3 September 2021. Turut serta dalam pelepasan tersebut, perangkat yayasan seperti sekretaris yayasan, bendahara yayasan, dan lainnya. Tetap dijaga adab. Jelaskan lagi. Ketujuh orang kader tersebut berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Dijelaskan Ridho Handika selaku sekretaris yayasan, mereka berasal dari Solok, Payakumbuh, Padang, Pesisir Selatan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah pagi ini kita melepaskan sebanyak 7 orang dari adik-adik kita yang akan belajar di Pondok IT Jogja, yang mana mereka ini kita didik untuk mereka belajar dan nantinya akan mengembangkan pondok pesantren IT di Kota Padang. Ini bagi anak-anak yang kurang mampu atau yang tidak ingin kuliah namun bersemangat untuk bekerja dan berdakwah, maka pondok pesantren IT Darul Iman nantinya menjadi solusi bagi adik-adik kita untuk belajar, mencari nafkah dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaugi melaporkan. Sebagai bentuk ikhtiar agar terhindar dari virus COVID-19, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMPIT Darul Iman Kota Padang melaksanakan vaksinasi massal di lingkungan sekolah Senin 13 September 2021. Dijelaskan Ustadz Ilham selaku Kepala Sekolah, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Dinas Pendidikan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Padang dalam vaksinasi pelajar di Kota Padang. Ustadz Ilham mengatakan target vaksinasi ini ditujukan kepada seluruh siswa, baik ikhwan dan akhwat sebanyak 384 orang. Karena lokasi sekolah ikhwan dan akhwat terpisah, maka khusus ikhwan kegiatan vaksinasinya dilaksanakan bekerjasama dengan Puskesmas Lapai dan akhwat dengan Puskesmas Nanggalo. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran ataupun instruksi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Padang, yaitu tentang vaksinasi untuk pelajar terutama SMP seluruh Kota Padang, dan alhamdulillah kita mendapatkan jadwal di hari ini, hari Senin tanggal 13 September 2021 ya, seperti itu. Boleh tahu berapa? Dari kalau target tentunya seluruh 100% ya, 100% dari yang kita ini kan dari seluruh siswa-siswa kita itu sekitar 384. Namun hari sebelum ini sudah ada yang mengkonfirmasi bahwasanya sudah ada yang vaksin di luar dan juga ada yang memang sedang ada baru saja selesai terpapar COVID. Nah, ini kan dari sisi ketentuan medisnya menunggu 3 bulan, sehingga pencapaian ya sekitar 60% lah, 60% dari jumlah anak-anak kita.
Oh ya, mungkin informasi ke orang tua ataupun mungkin sisi edukasinya mungkin edukasi tentang apa sih fungsi vaksin seperti itu ya. Karena mungkin juga beredar tentang isu-isu ataupun kasus-kasus yang efek-efek samping dari vaksin seperti itu ya. Namun kita menjelaskan kepada orang tua dalam suatu pertemuan kemarin itu bahwasanya kita seluruh guru ikut untuk melaksanakan vaksin ini dan sudah 100% seluruh guru, dan tentu diharapkan ini orang tua ataupun anak juga mengikuti program pemerintah ini, karena sikap kita tentunya ketika ada program dari pemerintah maka kita ikut dan taat terhadap perintah tersebut. Kemudian dijelaskan Kepala Puskesmas Lapai, Dr. Ina Rokendri Azwar, jenis vaksin yang diberikan kepada siswa adalah vaksin Sinovac atau CoronaVac, disuntikkan kepada sebanyak 91 siswa Ikhwan. Untuk kelanjutannya, Dr. Ina mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Padang dan melaksanakan vaksinasi dosis kedua tanggal 11 Oktober 2021 mendatang. Vaksin ini diperkirakan pihak sekolah menjadi syarat anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ke depan. Karena Kota Padang masih PPKM, maka belum ada kepastian dan syarat untuk belajar tatap muka. Syaugi melaporkan. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMPIT Dar El-Iman melaksanakan ujian komprehensif hafalan Al-Quran Selasa 14 September 2021. Ujian ini merupakan salah satu bentuk usaha meningkatkan hafalan Al-Quran siswa dengan target yang telah ditentukan. Pantauan kami di lapangan, terlihat ujian ini tidak main-main. Jika ada siswa yang belum lancar hafalannya, maka akan diberikan kesempatan mengulang hingga batas yang ditentukan, yakni 15 kesalahan. Namun, bila belum lancar juga, siswa akan diberikan kesempatan di hari berikutnya atau pada ujian komprehensif selanjutnya, sehingga tercapai target hafalan Al-Quran dengan bacaan yang lancar. Diungkapkan Wakil Kepala Bidang Humas dan Program Khusus Ustadz Dodino Frianto, ujian komprehensif ini ditujukan untuk siswa kelas 9 dengan target hafalan 4-5 juz. Ujian kompre di SMPIT Dar El-Iman pertama kita jelaskan bahwa ada program Al-Quran yang mencakup tahsin dan tahfiz. Kalau untuk tahsin itu adalah program wajib di kelas 7 dan juga nanti ada ujian akhir tahsin untuk mengetahui sejauh mana kualitas bacaan anak-anak yang nanti akan menentukan mereka bisa lanjut ke kelas tahfiz atau tidak. Kemudian setelah nanti mereka masuk ke kelas tahfiz, nanti akan ada ujian kompre tahfiz namanya, yang itu akan dilaksanakan setiap mereka selesai 1 juz, maka akan ada kompre 1 juz. Sebelum lanjut ke juz berikutnya, maka dia harus dinyatakan sudah lulus untuk 1 juz awal, baru bisa lanjut ke juz berikutnya. Yang mana ini kita mulai dari juz 30, baru nanti ke juz 29, setelah itu nanti ke juz 1, 2 dan seterusnya. Kemudian dijelaskan Ketua Panitia Ujian Komprehensif ini, Ustadz Rudi Hartono. Ujian kompre berlangsung selama 1 pekan, di mana jumlah pengujinya sebanyak 6 orang. Untuk sistem penilaian, kita sudah samakan ya, sebagaimana yang kita sudah terima dari kita pelajari ya. Dalam penilaian ini ada sistem penilaian kesalahan. Kita menilai anak itu ada kesalahan jeli dan ada kesalahan kopi. Ya.
Jadi ini tujuannya ke depannya betul anak-anak ini memang betul-betul baca itu memang maksimal bagusnya gitu ya. Kesalahan jali ini seperti ya, kesalahan makhraj ya, makhraj, kesalahan mat, kesalahan tebal tipis, kokola, itu kesalahan jali. Dan juga ada kesalahan khafi, kesalahan ringan ya, dengungnya masih kurang atau tebalnya masih kurang ya. Ini sistem penilaian. Seandainya anak-anak kita tidak mencapai nilai target atau mencapai nilai yang diharapkan, maka anak ini tidak lulus ya, tidak lulus. Dalam penilaian nanti ada kita yang namanya mumtaz murtafiya ya. Ini nilai yang paling tinggi ya, mumtaz murtafiya. Anak dalam satu juz boleh salah hanya 5 kali. Nah, 5 kali kesalahan maka dia berhak mendapat mumtaz murtafiya. Kemudian ada 10 kesalahan, anak berhak mendapat penilaian mumtaz saja, ya mumtaz saja. Kemudian berikutnya kita kasih di bawah itu kita kasih nilai jidan dan jayid. Dan setelah itu kalau nilainya rendah di bawah kesalahannya 15 lebih, maka anak ini kita nilai dia mengulang, ya nilainya tidak tuntas. Jumlah siswa yang mengikuti ujian ini sebanyak 73 siswa, terdiri dari 40 akhwat dan 33 ikhwan dengan lokasi tetap terpisah seperti biasa. Dengan adanya kegiatan ini, pihak sekolah mengharapkan dapat memacu bagaimana hafalan siswa benar-benar mungkin atau lancar. Tidak hanya sekadar hafal, namun hafalan tersebut akan diuji di akhir. Syaugi melaporkan. Darul Iman Peduli menyalurkan fidyah di sekitar Kota Padang, mulai dari Ulak Karang, Bandar Bakali, kawasan Masjid Raya Sumbar hingga Tunggul Hitam untuk masyarakat yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat. Rabu 15 September 2021, sebanyak 100 paket nasi kotak disalurkan pada hari itu, sehingga jumlah fidyah yang telah tersalurkan sebanyak 950 paket dari 1.229 paket fidyah yang diterima. Ditargetkan dalam bulan September ini penyaluran fidyah dituntaskan oleh Darul Iman Peduli. Darul Iman Peduli membagikan beras melalui ATM beras kepada penerima yang telah ditentukan layak menerima bantuan Rabu 15 September 2021. Setiap penerima mendapat 3 liter beras. Dalam penyerahan hadir sebanyak 17 orang dari 20 peserta yang telah ditentukan sebelumnya. Pembagian beras ini dilaksanakan 1 kali dalam seminggu. Tepatnya setiap hari Rabu, para penerima bantuan datang langsung mengambil beras di kantor Darul Iman Peduli melalui ATM beras. Darul Iman Peduli menyalurkan kembali 100 nasi kotak fidyah kaum muslimin Khamis 16 September 2021. Penyaluran dilaksanakan di sekitar Kota Padang, tepatnya di Ulak Karang, sekitar Masjid Raya Sumbar dan Kalumbuk. Maka dari jumlah fidyah yang terkumpul yakni 1.229 paket nasi kotak, telah disalurkan sebanyak 1.050 kepada fakir dan miskin. Semoga bermanfaat bagi penerima dan bernilai pahala bagi yang membayar fidyah. Darul Iman Peduli yang merupakan divisi sosial Yayasan Darul Iman telah membagikan santapan Jumat gratis di Masjid Al-Hakim Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Jumat 17 September 2021. Sebanyak kurang lebih 250 nasi bungkus dibagikan kepada jemaah solat Jumat dengan sistem kupon. Selain itu juga terdapat snack box dan berbagai macam minuman. Santapan Jumat ini berasal dari donatur yang mempercayakan pembagiannya kepada Yayasan Darul Iman.
di mana yayasan menyediakan 100 porsi, kemudian selebihnya musinin yang langsung mengantarkan ke Masjid Al-Hakim Nanggalo Padang, tepatnya di belakang kantor Yayasan Darul Iman. Syaugi melaporkan. Kunjungi portal berita online Surau TV di www.kabasurau.co.id. Berita terkini seputar ranah Minang, nasional, internasional, pendidikan, dakwah, dan sosial. Kabasurau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.